Shalom saudara-saudara, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan bahas tokoh perjanjian baru, yaitu seorang perempuan yang tak tercatat namanya di dalam Alkitab, namun kisahnya dicatat di dalam Injil Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Akan saya bacakan bagi setiap kita. Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ya, ini firman Tuhan hari ini yang mendasari untuk renungan kita pada malam hari ini. Setelah renungan ini saya kasih judul Iman Remah Roti ya. Kita akan belajar teladan iman dari seorang perempuan Siro-Fenisia. Siapakah perempuan ini dan iman seperti apa yang dia miliki? Saudara, perempuan ini adalah seorang wanita non-Yahudi, yaitu kalau di Injil Markus yang tadi kita baca disebut sebagai perempuan Yunani bangsa Siro-Fenisia, dan di Injil Matius dicatat sebagai bangsa Kanaan. Saudara-saudara, Siro-Fenisia itu adalah ungkapan yang umum yang lazim diucapkan untuk wanita non-Yahudi yang tinggal di daerah Tirus dan Sidon, yaitu daerah di mana Yesus saat itu sedang berkunjung. Yesus sedang menepi dari keramaian, dia ada di Tirus dan Sidon. Dan perempuan Siro-Fenisia ini datang mencari Yesus dengan beban hati yang sangat besar. Dia memiliki anak yang sangat dikasihinya, tapi anak itu dikuasai oleh roh jahat sehingga dia harus datang untuk mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara, pembicaraan yang menarik antara Yesus dengan perempuan Siro-Fenisia ini, walaupun namanya tak tercatat di dalam Alkitab, tapi dia memiliki kegigihan iman sehingga kisahnya boleh tercatat dalam kitab yang kita baca sampai hari ini. Saudara-saudara, perempuan Siro-Fenisia ini menghampiri Yesus dan meminta pertolongan agar Yesus boleh menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dan pada waktu itu Yesus mengumpamakan dirinya sebagai anjing. Saudara, anjing ini sebenarnya istilah yang umum yang dipakai oleh orang Yahudi untuk mereka yang bukan dari bangsa Yahudi, yaitu mereka yang non-Yahudi itu dianggap sebagai anjing. Dan Yesus menggunakan istilah ini kepada perempuan Siro-Fenisia ini karena dia memang bukan berasal dari bangsa Yahudi. Dan saudara, perempuan Siro-Fenisia ini tidak tersinggung dengan perkataan Yesus. Dia tidak mempermasalahkan status dirinya yang dianggap seperti anjing bagi bangsa Yahudi. Dia tahu betul bahwa memang dia bukan berasal dari bangsa Yahudi dan dia tidak bermasalah dengan itu. Dan dia juga sadar diri bahwa permintaannya sebenarnya adalah sesuatu yang tidak layak. Dia meminta sesuatu yang tidak layak untuk dia dapatkan. Dia tahu betul bahwa sebenarnya semuanya itu bergantung penuh pada kemurahan hati Yesus yang menjadi harapan satu-satunya pada saat itu bagi dia. Saudara-saudara, ada beban yang begitu besar dalam hidupnya, yaitu anaknya yang dikasihinya yang sedang kerasukan setan. Dia sudah berusaha sedemikian rupa, namun tidak ada jalan yang bisa menyembuhkan anaknya. Oleh karena itu, Yesus menjadi satu-satunya harapannya pada waktu itu. Dia tidak peduli dengan statusnya, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya memohon kepada Yesus untuk boleh mendapatkan kemurahan Tuhan. Bahkan dia mengumpamakan dirinya seperti anjing yang sedang menantikan remah-remah yang akan jatuh dari meja anak-anak. Dia tidak mengharapkan lebih. Dia menerima statusnya yang dianggap sebagai anjing. Bahkan anjing pun dia anggap bisa mendapatkan remah-remah. Dan itu yang menjadi pengharapan yang dia yakini, bahwa dia pun akan mendapatkan kemurahan Yesus yang boleh
menolong dia. Saudara-saudara, dalam tekanan dan status yang dia miliki, dia tidak menyerah. Dia justru gigih berjuang, memohon untuk satu kemurahan Tuhan. Hanya Yesus saja yang bisa dia andalkan pada waktu itu. Satu-satunya harapannya, tidak ada yang lain. Sehingga dia boleh meminta pertolongan Tuhan. Dia boleh menganggap dirinya seperti seekor anjing yang menantikan remah roti. Dia tidak bermasalah dengan status itu. Yang penting dia mendapatkan remah roti yang dia harapkan. Saudara-saudara, perempuan ini sadar betul akan statusnya. Oleh karena itu dia tidak menyerah dan dia berharap akan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu dalam Matius pasal yang ke-28, yaitu bagian yang paralel dengan ayat yang tadi kita baca, Yesus berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, karena kegigihan hatinya, dia tidak peduli akan statusnya yang dianggap seperti anjing. Dia tetap gigih, dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap menganggap Yesus sebagai satu-satunya jalan keluar yang dia miliki saat itu. Satu-satunya harapan. Dan karena imannya itu, maka apa yang dia minta diberikan kepadanya. Saudara, iman remah roti itu adalah iman yang seperti ini. Iman yang tahu diri, bahwa sama seperti remah roti yang seringkali dianggap tidak berarti, yang bahkan tidak akan dijual, remah roti tidak berharga. Demikian si ibu sadar akan dirinya, sehingga dia tidak mengharapkan lebih, tapi dia menggantungkan harapannya hanya pada Allah saja, satu-satunya harapannya. Dia berharap pada Tuhan. Saudara-saudara, seharusnya anak-anak Tuhan memiliki iman remah roti yang demikian, iman yang rendah hati, yang tahu diri bahwa kita ini bukan apa-apa dan kita hanya mengharapkan Tuhan. Tapi sayangnya, banyak di antara anak-anak Tuhan yang justru tersesat dengan iman Aladin. Iman Aladin itu iman seperti apa, saudara? Saudara tentu tahu ya kisah Aladin dan jinnya. Bahwa yang jadi tuannya adalah Aladin dan tugas si jin adalah memenuhi 3 permintaan dari Aladin. Jadi jin itu harus memenuhi semua permintaan Aladin. Saudara-saudara, iman yang seperti ini akan membuat orang untuk menganggap Tuhan itu harus memenuhi semua permohonannya, semua yang dia inginkan, semua yang dia utarakan dalam doanya kepada Tuhan. Padahal tidak demikian, saudara. Tuannya itu adalah Tuhan. Saudara, iman Aladin ini akan menghasilkan 3 respon utama umum ya yang akan terjadi. Yang pertama, kalau orang yang terus memiliki iman Aladin yang mengharapkan Tuhan selalu memenuhi segala permohonannya, maka yang pertama, ketika permohonannya tidak terkabul, mungkin dia akan berpikir dia kurang iman. Atau yang kedua, ketika permohonan tidak terkabul, dia akan marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak memenuhi keinginannya. Atau yang ketiga, ketika permohonannya dia tidak terkabul, dia akan mencari yang lain. Dia akan menganggap Tuhan tidak dapat diandalkan dan kemudian mencari solusi lain yang bisa dia andalkan, yang bisa jadi pegangan lain dalam hidupnya. Saudara-saudara, celaka sekali kalau orang-orang percaya punya iman Aladin. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita memiliki iman yang remah roti, yang bukan menuntut Tuhan untuk memenuhi semua permohonan kita, tapi yang mengandalkan dan berharap akan kemurahan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Saudara, kita boleh memohon kepada Tuhan, kita boleh meminta kepada Tuhan, tapi dengan satu pengharapan, karena kita percaya Tuhan akan berbelas kasihan, Tuhan akan bermurah hati dan memberikan yang terbaik bagi kita. Bukan dengan satu hati yang memaksa bahwa Tuhan harus memuaskan segala keinginan kita. Bukan demikian. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan kisah dari perempuan Syro-Fenisia ini. Kita boleh bercermin, apakah kita memiliki iman yang remah roti, yang sadar diri, bukan iman yang menganggap Tuhan sebagai pemuas dari segala permohonan kita, no. Tapi iman yang tahu diri siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan yang kita andalkan.
Hanya Dia yang menjadi tempat pengharapan kita. Saudara, mari kita berkaca dari perempuan Sirofenisia. Ketika dia menghadapi berbagai pergumulan, ketika dia menghadapi masalah besar dalam hidupnya, dia datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, dengan kesadaran diri akan siapa statusnya di hadapan Tuhan. Dan dia hanya berharap kepada Tuhan Yesus saja, hanya mengandalkan Yesus saja untuk menjawab setiap pergumulan yang sedang dia alami saat itu. Saudara, bagaimana dengan kita? Biar setiap pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi boleh menjadi cermin yang jujur untuk melihat sikap hati kita di hadapan Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Adakah kita datang mencari Dia dengan kerendahan hati? Dan apakah kita hanya mengandalkan dan mengharapkan kemurahan Tuhan saja dalam setiap pergumulan dan permasalahan yang kita alami? Saudara-saudara, biar kisah perempuan Sirofenisia tadi mengingatkan kita untuk boleh terus memiliki iman remah roti, iman yang tahu diri di hadapan Tuhan. Dalam setiap apapun yang kita hadapi di dunia ini, hanya Tuhan saja satu-satunya yang kita andalkan dan kita harapkan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami datang hadapan-Mu ya Tuhan, untuk setiap diri kami yang mengikuti Rema pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Tolong kami ya Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami terkadang menuntut Tuhan untuk memenuhi segala keinginan kami. Ampuni kami jika kami bersikap yang tidak seharusnya di hadapan Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami ingat lagi bahwa Tuhanlah Tuannya. Kami adalah hamba Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami tidak berhak menuntut Tuhan untuk memenuhi semuanya, tapi kami berharap dan menantikan kemurahan Tuhan untuk setiap kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya di masa-masa sulit sekalipun iman kami tidak pudar, tapi iman kami boleh semakin kuat, bertahan, berakar di dalam Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan pada malam hari ini. Terkhusus malam hari ini kami akan berdoa untuk pengabaran Injil kepada setiap orang-orang yang belum percaya. Tuhan, kami berdoa untuk para misionaris, karena berbagai keadaan saat ini ada banyak misionaris yang terpaksa dipulangkan dan tidak bisa melanjutkan pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong mereka di masa-masa seperti ini. Juga Tuhan berikan hikmat agar mereka juga boleh tetap melanjutkan pelayanannya. Dan kami juga berdoa untuk misionaris-misionaris yang bertahan di tengah keadaan yang tidak mudah saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, melindungi mereka dari segala yang jahat, agar mereka tetap boleh menyampaikan Injil Tuhan kepada orang-orang yang haus dan lapar akan berita firman Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong untuk para lembaga misi yang saat ini juga mengalami berbagai gejolak Tuhan, baik yang bergumul untuk dana, baik yang juga bergumul untuk strategi yang harus mengalami adaptasi karena keadaan saat ini. Tuhan, kiranya berikan hikmat bagi anak-anak-Mu yang berkecimpung dalam lembaga misi, biar mereka juga boleh beradaptasi dengan keadaan yang ada, diberikan kreativitas untuk boleh menyusun strategi penginjilan yang tepat di masa seperti ini, agar Injil Tuhan boleh didengarkan dengan efektif. Kami juga berdoa untuk setiap dana yang dibutuhkan. Tuhan, kami berdoa agar para sponsor boleh tetap setia memberikan dukungan dananya bagi lembaga-lembaga misi yang ada. Juga berdoa agar gereja-gereja boleh bekerja sama dengan para lembaga misi, mensupport agar lembaga misi ini boleh terus menyampaikan Injil Tuhan dengan berbagai strategi yang ada. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong agar gereja-gereja Tuhan boleh terus juga mendukung untuk pekabaran Injil secara verbal. Kami berdoa Tuhan agar gereja boleh terus mensupport jemaat, menyadarkan dan membimbing jemaat untuk boleh menjadi pemberita Injil
bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan kami juga berdoa agar gereja boleh memperlengkapi jemaat untuk menyampaikan berita Injil, dan jemaat Tuhan boleh sungguh dipakai untuk menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang yang sampai saat ini belum mendengar tentang Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa agar media-media yang dipakai di tengah-tengah situasi saat ini ketika semuanya harus online, ada begitu banyak cara yang mudah untuk mengakses kebenaran firman Tuhan lewat media-media yang ada. Tuhan, kami berdoa, kami percaya justru di saat seperti inilah kuasa Tuhan juga bekerja agar Injil Tuhan boleh diberitakan kepada siapapun dimanapun yang membutuhkan kebenaran Injil Tuhan. Biar Tuhan pakai orang-orang yang mempersiapkan, orang-orang yang juga menyampaikan berita-berita Injil di dalam media-media sosial yang ada, agar semuanya itu boleh efektif didengarkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Kami rindu Tuhan agar keselamatan yang kami miliki tidak hanya untuk kami, tapi juga dimiliki oleh setiap orang yang mendengar dan kemudian memberikan hatinya untuk Tuhan. Kami berdoa agar Injil boleh terus diberitakan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa, ini setiap doa yang kami naikkan, kami percaya kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kami dan juga di dalam setiap doa yang kami naikkan. Biar Tuhan sendiri yang boleh menjawab, Tuhan sendiri yang boleh bekerja dengan kuasa yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.